Hello future filmmakers, pasti udah sering denger kan istilah cinematic. Kayaknya sekarang orang-orang tuh selalu pakai istilah cinematic buat almost anything. Video jalan-jalan, liputan event, iklan yang cinematic. Pokoknya apapun lah kalau bisa dibilang cinematic, pengennya cinematic. Nah, banyak teman-teman gua nih yang juga pingin bisa bikin video cinematic. Tapi gimana caranya? Apakah memang mesti pakai kamera cinema yang mahal-mahal itu baru bisa? Yuk kita bedah. Let's roll! Sebelum kita jauh-jauh nih, kita mesti ngerti dulu prinsipnya bahwa video yang dianggap cinematic itu tuh adalah video yang udah ngelewatin sebuah proses kreatif yang namanya sinematografi. Kata sinematografi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kinematographos yang artinya merekam gerakan. Jadi sebetulnya esensi paling mendasar dari sinematografi itu ya adalah seni bercerita secara visual dengan ngerekam gerakan yang akhirnya disebut sebagai motion pictures. Sampai di sini kita udah clear ya bahwa yang namanya sinematografi itu berarti sama sekali nggak ada kaitan tuh sama brand atau mahal atau murah atau apapun yang sifatnya gears related. Tapi esensi dari sinematografi memang untuk menjelaskan cerita. Kalau seorang sinematografer nih masih sibuk ngurusin gears, beauty shot, tapi nggak berhasil nyampein misi dari sebuah cerita, maka boleh dibilang itu adalah sebuah sinematografi yang gagal. Jadi penting banget seorang sinematografer tuh berpikir secara konstan tentang misi dari sebuah shot dan apa yang bisa diceritain dari shot tersebut. Kadang bahkan nggak harus indah, tapi efektif nyampein cerita. Di dalam dunia sinematografi ada yang namanya 5C of cinematography, yaitu camera angles, continuity, cutting, close up, dan composition. Nanti kita akan masuk ke detail-detail itu, tapi sekarang gua justru pingin sharing fundamentalnya karena gua pingin ngajak siapapun bisa ngerti dan paham untuk aplikasiin konsep sinematik. Dan kalau paham ini, justru siapapun berpotensi bikin video yang sinematik. So, fundamental dari sinematografi itu ada 3 sebetulnya, yaitu depth, shape, dan lights. Depth artinya kita berupaya menciptakan visual yang memiliki kedalaman atau yang orang-orang bilang tuh 3-dimensional looks. Artinya ada yang namanya foreground, subject, dan background. Ada juga yang bilang dengan istilah nggak flat. Beruntungnya adalah HP-HP zaman sekarang tuh bahkan yang mid-range itu tuh udah bisa bikin gambar yang punya kedalaman atau punya depth. Yang kedua, shape atau bentuk. Shape ini diperoleh dengan cara memanipulasi shadow yang akhirnya berkaitan erat dengan elemen berikutnya yaitu lights atau pencahayaan yang memang cuma ada 2 jenisnya yaitu harsh light dan soft light. Sebetulnya 3 elemen ini tuh memang saling berkaitan kok. Nah jadi penting nih untuk teman-teman future filmmaker semua ketahui bahwa tujuan adanya cahaya dalam dunia sinematografi itu tuh bukan untuk nerangin, tapi untuk ngasih depth dan mempertegas shape. Teman-teman future filmmakers bisa perhatiin bahwa hal yang paling matters buat seorang sinematografer itu adalah selalu berpikir untuk bikin berbagai keputusan penting soal jenis cahaya yang akan dia pakai. Apakah dia itu harsh light, apakah soft light, atau kombinasi keduanya. Nah, mereka juga peduli banget tuh sama posisi kamera. Karena selain mikirin depth, mereka juga akan pastiin supaya shape atau bentuk dari subjek utama tuh selaras dengan kebutuhan cerita. Itu juga alasan kenapa seorang sinematografer tuh menjadi jeli banget untuk bisa mengontrol 3 elemen tadi itu, supaya hasilnya adalah sebuah karya visual yang relevan dengan cerita. Sampai di sini bisa disimpulin kan bahwa siapapun selama ada upaya dan proses mengolah 3 elemen tadi, maka hasil dari proses itu tuh berpotensi menjadi sebuah cinematic shot. Semakin sering dilatih, maka hasilnya pun bakalan makin sinematik. So future filmmakers, keep learning, keep shooting, and action!